Halo sahabat admin, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Pada hari ini, admin akan mengisahkan tentang sebuah alur cerita satu terkait kisah pembalasan dendam seorang Sedo yang difitnah dan dibunuh di kehidupannya. Dan dia ingin membalaskan dendamnya pada reinkarnasi kehidupan selanjutnya. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke dalam alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk kalian mengambil posisi enjoy dan menyiapkan cemilan. Dan tak lupa pula mensubscribe dan like video admin agar admin lebih semangat dalam membuat videonya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di adegan awal, melihatkan bahwa ada seseorang yang bernama Sal yang baru saja datang dari medan pertempuran. Di sana, Sal yang baru datang difitnah oleh Alan bahwa Sal telah berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Di tempat itu, Sal langsung dibunuh karena telah dilaporkan bahwa ia menjadi pengkhianat. Padahal hal itu hanyalah fitnahan. Namun, ternyata Sal belum benar-benar mati. Ia hanya kembali ke masa kecilnya setelah dia ditusuk dengan pedang. Setelah sadar, Sal bingung di mana dia berada dan kenapa dia dipanggil bocah. Setelah melihat bayangan tubuhnya di genangan air, Sal baru menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi menjadi anak kecil kembali. Di sini, Sal mengingat kembali di mana masa dia menjadi seorang Sedo di kehidupan sebelumnya. Saat pelatihan, mereka dilatih dengan latihan yang sangat ketat, sehingga membuat mereka para Sedo menjadi yang terhebat. Sal di kehidupan sebelumnya adalah seseorang yang sangat kuat. Dia telah banyak memenggal kepala dan merusak kota-kota demi keluarganya. Sal kira dia akan mendapatkan hadiah yang besar dari keluarga. Namun nyatanya, dia hanya mendapatkan penipuan dan fitnahan dan juga mengetahui kebenaran tentang Sedo bahwa para Sedo telah ditanamkan sihir Sedo Out oleh Alan, di mana setiap orang yang terkena sihir itu maka kekuatan dan pertumbuhannya akan tersalurkan kepada Alan dan luka yang diterima Alan akan tersalur kepada Paresedo yang terkena sihir. Karena telah mengetahui hal itu di kehidupan sebelumnya, Sal bertekad untuk tidak mengulangi hal yang sama dan akan membalaskan dendam kepada Alan di masa sekarang. Saat sedang mengingat hal itu, Sal kelaparan dan ia pun memakan tikus karena menurutnya di kehidupan lalu daging tikus lebih nikmat dibanding daging manusia. Saat sedang makan, Sal didatangi oleh dua prajurit yang menangkapnya dan berkata ingin membawanya kepada tuan muda Alan. Sal memberontak, namun ia teringat bahwa ini adalah jalannya untuk membalaskan dendam terhadap Alan atas perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Chapter berpindah di mana keluarga Alan telah menyiapkan sumpah bayangan, yakni sihir darah kuno di mana si penyihir yang merupakan master sumpah hanya perlu membayar sejumlah kecil darah untuk membuat targetnya menjadi bayangannya. Bayangan tersebut tidak akan dapat melukai master sumpah dan harus menderita luka yang diderita oleh master sumpah sebagai gantinya. Pada saat yang sama, semua pertumbuhan dan kemampuan bayangan akan ditransfer ke Master Sumpah. Karena sifat sihir yang kejam, Kekaisaran mengeluarkan perintah 100 tahun yang lalu untuk menghancurkan semua buku catatan dengan tujuan mencegah siapapun menggunakan sumpah bayangan ini. Sebelum Alan memulai sumpah bayangan ini, para anak-anak telah disiapkan di sekitarnya termasuk juga Sal. Alan pun meminta para anak-anak untuk meminum-minuman yang telah dia sediakan. Para anak-anak pun meminumnya dan sontak saja mereka semua pingsan setelah meminum air dari tuan muda Alan. Ternyata air yang diberikan Alan bukanlah air suci, tetapi air bius yang membuat para peminumnya menjadi tidak sadarkan diri. Setelah itu,
Alan pun memulai ritual sumpah bayangan kepada anak-anak yang ada di sana. Saat menjalankannya, dia merasa ada energi yang memasuki tubuhnya. Saat itu, Alan ingin memberitahu kepada ibunya bahwa dia telah berhasil melakukan sumpah bayangan. Namun, saat Alan ingin melangkah, tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan. Dia berpendapat mungkin ini adalah efek dari sumpah bayangan itu. Alan berteriak memanggil ibunya, namun ibunya tidak mendengar karena ruangan itu telah disihir untuk kedap suara. Di saat itu pula, Sal bangun dan mengatakan, "Anda, Alan, benar-benar pengecut." Dan hanya tahu bersembunyi di balik punggung ibu. Alan terkejut. Kenapa Sal bisa bangun dan mengetahui tentang sumpah bayangan? Sal tertawa dan ingin membalikan sumpah itu kepada Alan. Sal berkata, "Di kehidupan sebelumnya, aku membayar harga hidupku untuk mencuri kembali semua yang menjadi milikku." Sal menghancurkan mantra yang ada di sana. Hal itu membuat jantung Alan merasa tertusuk dan sakit. Tiba-tiba mantra itu hancur dan disadari oleh para penjaga. Sontak saja para penjaga melaporkan hal itu kepada Ibu Alan. Dan Ibu Alan terkejut dan mengucapkan, "Alan." Di sini terlihat Alan terbaring lemah di kasurnya. Penjaga mengatakan bahwa mantra kedap suara rusak dikarenakan ada satu pelayan yang terganggu selama pengucapan mantra itu. Sontak saja, Ibu Alan menyuruh para penjaga memberikan mayat penjaga itu ke anjing peliharaan mereka. Alan merasa lemah. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi kepadanya, namun dia lupa. Ibu Alan memberikan nasihat agar Alan tetap tenang dan tidak terganggu dengan hal itu. Alan berkata, "Aku adalah kepala masa depan keluarga Chopper. Para makhluk yang telah ditakdirkan itu harus dilahirkan untuk mengorbankan nyawanya untukku." Atas ucapan itu, Ibu Alan dan Alan tertawa bersama-sama. Ternyata di balik kamar mereka ada Sal yang telah memantau mereka dari luar kamar dan berkata, "Sejak hari ini, Alan Chopper telah menjadi bayanganku." Ternyata pada kehidupan masa lalu, Sal telah membuka indeks sihir darah yang memiliki catatan tentang sumpah bayangan. Dengan begitu, di kehidupan yang sekarang, dia dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk membalikkan keadaan dan menjadikan Alan sebagai bayangannya. Namun, Sal sadar dia sekarang berusia 3 tahun, masih seorang anak kecil. Dia lemah dan tidak bisa melawan musuh-musuhnya yang kuat untuk saat ini. Sal memutuskan untuk pergi ke tebing api, di mana tempat ini adalah tempat pengujian keluarga Chopper untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri mereka untuk keluarga. Bahkan merelakan tubuh sendiri untuk dipatuk elang siang dan malam. Mereka pun memerintahkan anak yang berusia 10 tahun untuk berjalan melewati duri-duri dan menyuruh elang untuk menggerogoti daging mereka. Bahkan dengan nafas terakhir mereka, mereka tidak diizinkan untuk menyerah hingga ada bayang pertama yang memperoleh berkat dari elang Griffin. Sal pun ikut latihan di tempat itu. Mereka dilatih oleh Enos Walker. Mereka diberikan waktu 3 hari untuk sampai ke puncak elang Griffin. Jika lewat dari 3 hari, maka mereka akan dihukum mati. Para anak-anak yang lain pun bergegas berjalan saat peluit ditiupkan. Namun tidak dengan Sal. Dia berjalan santai hingga membuat penjaga yang ada di sana kebingungan. Sal memilih jalan yang berbeda dengan anak-anak lain, di mana hal itu membuat dirinya ditertawakan oleh penjaga dan diangan-angan tak akan selamat sampai ujung tebing. Saat anak-anak lain menjalani jalur yang mereka gunakan,
Tiba-tiba datang seekor elang dan membantai mereka semua habis-habisan. Di sini terlihat para penjaga ini sangat tidak suka dengan Sal, dikarenakan Sal telah membuat Tuan Muda Alan marah di hari sebelumnya. Semua anak-anak yang ada di sana habis dibantai oleh elang itu. Yang tersisa hanyalah Sal, karena Sal menggunakan jalur yang berbeda dengan anak-anak lain. Melihat Sal, elang itu marah dan ingin segera membunuhnya. Namun Sal melawannya karena ia tahu dan sudah memiliki pengalaman yang sama pada kehidupan sebelumnya. Sal menggunakan trik yang sudah ia ketahui untuk mengalahkan elang itu. Namun, dia tersadar bahwa dia saat ini berusia 3 tahun, bukan seperti di kehidupan sebelumnya dia berusia 30 tahun. Dengan ukuran dan kekuatan yang ada, Sal menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan elang Griffin. Di sini Sal memikirkan bagaimana cara agar dapat mengalahkan elang itu. Sal melihat ada sebuah gua, lalu untuk menuju ke gua itu, dia menabrakkan dirinya ke semburan elang yang berkekuatan tinggi itu. Di sini, Sal menggunakan kekuatan sumpah bayangan yang dia curi dari Tuan Alan. Dengan begitu, rasa sakit terkena semburan angin elang itu terpindah kepada Tuan Muda Alan. Tiba-tiba, Alan terpental dari tempat tidurnya dan membuat para penjaga kebingungan. Apakah barusan ada orang yang menyerang Tuan Alan? Di sisi lain, berkat strateginya, Sal berhasil sampai ke gua itu dan menangkap anak elang itu untuk menjadi tawanannya. Sal mengatakan dia akan membuat anak elang itu bisa terbang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh elang itu. Elang itu pun setuju. Syarat yang pertama dikerjakan oleh elang itu, yakni membunuh para penjaga yang ada di sana. Tentu saja, elang itu melakukannya dengan mudah. Syarat yang kedua, Sal ingin dibawa oleh elang itu ke tempat rahasia paling utara yang ada di pegunungan ini. Elang itu pun membawa Sal ke sana, dan saat tiba di sana, elang Griffin itu menyuruh Sal untuk bergegas untuk mengambil pedang Perseus itu, lalu membantunya mencari darah Medusa yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan membuat anaknya bisa terbang sepertinya. Tidak masalah, ucap Sal kepada elang itu. Namun di balik itu, sebenarnya Sal hanya memanfaatkan elang itu untuk membawanya ke tempat rahasia ini dan menggunakannya untuk menghancurkan tanah rahasia ini menggunakan kekuatan elang Griffin itu. Dan tiba-tiba muncullah sesosok monster yang ada di tempat itu. Pada saat itu, Sal teringat kejadian di tempat itu saat dia berusia 12 tahun. Banyak para bayangan mengalami kerugian besar saat membantu Alan dan yang tertinggal hanyalah Sal. Pedang Perseus yang dicari itu hanya dapat dipegang oleh individu yang memiliki S-rank dan Alan mudah untuk mengambil pedang itu. Oleh sebab hal itu, Alan menjadi jenius yang dipilih oleh Hawksworth dan mendapatkan sumber daya koneksi dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Sal berkata, jika dalam kehidupan ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pedang itu, maka dia tidak akan pernah membiarkan Alan memilikinya. Pada saat itu, elang Griffin bertanya, di mana pedang itu dan kenapa hanya ada tumpukan batu di sana. Seketika, pintu di tempat itu tertutup dan membuat Sal dan elang panik di tempat itu. Tiba-tiba, patung batu yang ada di sana bergerak dan mulai menyerang Sal dan elang Griffin. Batu-batu kecil yang ada di sana bersatu menjadi satu kesatuan. Ketiga patung itu tidak memiliki 5 organ Grey dalam mitologi. Mereka memiliki mata dan gigi yang sama. Dan karena dia dan Medusa adalah putri dari Dewa Laut, maka mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan air laut.
Seketika di tempat itu Sal dan Elang diserang dengan serangan air laut. Sal meminta agar Elang berlari, namun Elang itu marah dan meminta Sal agar memikirkan cara untuk menemukan pedang itu. Sal berlari sambil mencari pedang itu. Elang mengungkapkan jika tidak dapat, maka mereka akan mati bersama di tempat itu. Saat mencari-cari, Sal mendapatkan ide untuk menghancurkan dan mengubur tempat itu dan melarikan diri ke Secret Gate yang dia temukan di kehidupan sebelumnya. Dan saat itu pula, Sal melihat mata ada di atas mereka dan Ron mengatakan jika dapat menyingkirkan mata itu, maka para patung itu akan berhenti menyerangnya. Mendengar hal itu, Elang Griffin terbang dan langsung mencabut mata itu. Seketika, para patung itu berubah menjadi air di hadapan mereka. Elang Griffin bertanya, di mana pedang itu? Dan darah yang bisa mengobati keturunannya. Sal menunjuk pedang Perseus itu yang telah ada di tempat itu. Dan darah Medusa yang mereka cari harus memenggal kepala Medusa terlebih dahulu menggunakan pedang itu. Darah merah yang dikeluarkan dapat meracuni semua jiwa dan darah hijau dapat menyembuhkan semua penyakit. Tapi itu hanyalah legenda, ucap Sal. Karena di tempat ini ada rahasia lain. Mendengar hal itu, Elang Griffin tentu saja terkejut karena munculnya pedang Perseus itu adalah tanda muncul kebangkitan Medusa. Tiba-tiba, Medusa pun bangkit di sana, membuat Sal lari ketakutan. Medusa tidak akan berhenti menyerang hingga ada yang memenggal kepalanya menggunakan pedang Perseus. Sal berusaha melawannya hingga dia sangat kelelahan. Di saat itu pula, Elang Griffin yang memiliki kekuatan berubah menjadi kecil, merubah dirinya menjadi lebih kecil, karena dia ketakutan melihat Medusa yang mengamuk itu. Sal berusaha melawannya sambil mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia mengalahkan Medusa itu. Sal melihat ada perisai pada pakaian prajurit yang ada di sana. Dia mengambil perisai itu dengan tujuan untuk menahan serangan dari Medusa itu dan agar dia dapat menghindar kontak mata dengan Medusa itu. Karena mana? Apabila terjadi kontak mata pada Medusa itu, maka Sal akan berubah menjadi batu. Serangan gas attack dari Medusa dapat diredam oleh Sal menggunakan perisai itu. Namun, hal itu tak bertahan lama. Sal terpental karena terlalu lama menahan serangan Medusa. Tercucurlah darah dari mulut Sal akibat serangan dari Medusa. Saat itu pula, pintu rahasia yang ada di sana hancur dan membuat Sal semakin kebingungan. Sal melihat pedang Perseus yang ada di sana, namun dia ragu untuk menggunakannya karena bakat yang dia miliki masih rendah. Saat itu pula Medusa terus-menerus menyerang Sal. Tak ada pilihan selain Sal berlari dan menggapai pedang itu. Saat itu Sal terkejut karena pedang itu dengan mudah ia gapai di usianya yang sekarang dan bakatnya yang masih sedikit. Dia sedikit termenung dan pada saat itu Medusa menyerangnya. Namun adegan itu berpindah ke masa kehidupan sebelumnya, di mana Sal juga telah dapat menggapai pedang itu dengan mudah. Namun saat itu, pedang itu direbut oleh Alan dan Sal diberi sihir amnesia oleh Ibu Alan, di mana Sal tidak ingat lagi hal apapun yang baru saja terjadi akibat sihir yang diberikan Ibu Alan terhadapnya. Sal termenung dan seketika dia ingat akan hal itu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Elang Griffin tercengang melihat Sal yang diserang Medusa tetapi dia tidak terluka sedikit pun. Menggunakan kesempatan itu, Sal memenggal kepala Medusa dan terpenggallah kepala Medusa saat itu pula. Sal kembali teringat dengan kemampuannya di kehidupan sebelumnya. Ternyata dia memiliki pangkat rank S yang bisa mengendalikan pedang itu dengan mudah. Namun hal itu dipindahkan kepada Alan dan Sal diberi sihir agar dia lupa dengan kejadian itu.
Sambil mengingat hal itu, Sal tertawa jahat, membuat elang Griffin di sana kebingungan dengan tingkah laku Sal. Sal sangat marah dengan Alan dan keluarga setelah dia teringat kembali dengan kejadian di kehidupan sebelumnya. Saat itu, elang Griffin ingin lari dari tempat itu, namun Sal menyadari hal itu dan memanggilnya agar tidak melarikan diri. Griffin kebingungan. Dia adalah elang berrank S, namun kenapa dirinya mulai takut kepada Sal? Sal bertanya, apakah kepala Griffin terbuat dari logam? Griffin terdiam, dan dia pun kabur dari tempat itu karena merasa dia telah dimanfaatkan oleh Sal hanya karena Sal menjanjikan dapat mengobati sayap anaknya. Lalu Griffin dan Sal pulang ke rumah Griffin. Di sana, Griffin memberkati Sal karena telah menyelesaikan latihan sampai akhir rintangan. Sal diberi tubuh yang tidak akan pernah terluka, tak peduli sebanyak apapun dia diserang. Saat itu pula, luka-luka Sal akibat rintangan yang telah dilalui seketika mulai sembuh dengan sendirinya. Sal saat itu berpikir untuk menyembunyikan bakat pedang rank S-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu pula, Sal memberikan darah Medusa hijau dan meminumkannya kepada anak Griffin seketika. Anak elang Griffin sembuh dan dia pun bisa terbang. Namun Sal mengatakan, dia hanya sudah bisa terbang, tetapi kemampuannya masih nol. Dia perlu dilatih agar menjadi lebih kuat ke depannya. Karena dulu, elang Griffin pun bodoh sampai dia diberi otak manusia dan dilatih oleh masternya di zaman dahulu. Tetapi sang master itu telah mati. Di sana, Griffin tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan anaknya menjadi pet monster Sal. Dikarenakan Sal memiliki kekuatan dan kecerdasan melebihi usianya. Sal menerimanya, namun ada syarat yang harus Griffin sepakati. Sal hanya ingin Griffin memberitahu segala tentang Blade Copper kepada Sal, serta kunci berharga yang bisa membuka tempat keluarga Chopper menyimpan Sword Spirit Blade. Alur berpindah ke rumah kerajaan Tuan Muda Sal, di mana Ibu Alan kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Alan, di mana dia telah pingsan tanpa ada yang menyentuhnya sedikit pun. Penjaga di sana mencoba untuk menenangkan Ibu Alan dan mengatakan Alan akan segera siuman dengan kekuatan yang dia miliki. Namun, Ibu Alan tetap kebingungan. Setelah upacara Shadow Out itu, banyak hal aneh terjadi kepada Alan. Pasti ada yang tidak beres di sini, ucap Ibu Alan. Kemudian, penjaga memberitahu bahwa Sal berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam pelatihan. Namun Sal menggunakan Griffin untuk membunuh para penjaga. Ibu Alan marah dan langsung berangkat bertemu Sal. Saat menemui Sal, Ibu Alan bertanya, "Kenapa kau membunuh para petugas?" Dan Sal menjawab, "Aku melakukan itu untuk keluarga." Seorang petugas pelatihan Shadow keluarga Chopper dapat dibunuh oleh anak berusia 3 tahun. Dia tidak terlalu berguna bagi keluarga Chopper, dan keluarga juga tidak membutuhkan sampah sepertinya. Ibu Alan termenung kebingungan mendengar hal itu. Sal mengatakan, bahkan jika Ibu Alan mengeluarkan semua kartu yang dia miliki, Alan tidak takut. Saat itu pula, Sal diberi hadiah oleh Ibu Alan, di mana dia dibawa ke tempat Eden Sparing, tempat penyembuhan. Sal pun berterima kasih atas hal itu. Di saat itu pula, Ibu Alan mendesak para pengawal untuk secepatnya menyelesaikan penelitian tentang Definition Magic Spell, upacara pewarisan Sword Spirit, dan talent Sal harus dipindahkan kepada Tuan Muda Alan. Dan jika posisi Alan diketahui bahwa dia tidak memiliki talent, maka posisi pewarisnya akan terguncang. Saat tiba di tempat Eden Spirit, tempat penyembuhan, Sal termenung sambil melihat di sekelilingnya. Dia berjalan sambil mengingat apa yang telah diceritakan elang Griffin tentang tempat itu, di mana sebelum kematian masternya, dia menggunakan sihir terlarang untuk menyegel jiwanya di bawah Eden Spirit dengan tujuan untuk mendapatkan warisan
swordsmanship, pewaris yang memiliki talent peringkat S dan memastikan status keluarga Chopper di kekaisaran tidak akan jatuh. Setelah kau memasuki Eden Spiring, berenanglah di sepanjang arus buah air dan kau akan sampai di sebuah gua bawah tanah, ucap elang Griffin. Dan elang pun menyangui sal kunci yang akan memandu sal ke Master. Namun Griffin berpesan, sepertinya ada yang aneh dengan Eden Spiring dan elang itu sudah lama tidak ke sana sehingga dia tidak tahu persis persyaratannya. Sal kebingungan. Dia menyadari tidak akan mudah mendapatkan warisan itu, apalagi mendapatkannya lebih dulu dibanding Alan. Anak-anak di sana memandangi Sal sambil berbisik bercerita tentang kemampuan Sal yang telah mendapatkan peringkat pertama dan dapat menjinakkan Alan Griffin. Dua anak di dalam air yang melihat Sal itu sangat takjub dengan kemampuan Sal. Tiba-tiba, datang dua anak yang keduanya adalah anak dari penjaga kandang keluarga Chopper. Mereka mengejek Sal dan mengatakan kata-kata yang kurang pas kepada Sal. Namun Sal tidak menghiraukannya karena dia tahu di kehidupan sebelumnya dua anak ini menjadi bawahan Sal atas perintah Alan dan pada akhirnya mereka berdua ini pula yang menuduh Sal berkhianat dan bersekutu dengan musuh yang membuat Tuan Muda Alan dan para prajurit yang lainnya percaya. Saat itu, salah satu anak penjaga itu hendak menghantam Sal. Dan dengan itu membuat Sal kesal dan menangkap pukulan itu dengan mudah. Melihat hal itu, mereka kebingungan dengan kekuatan yang Sal miliki. Sal mematahkan tangannya di tempat itu. Di saat itu pula, adik dari anak penjaga itu menyerang Sal menggunakan pisau. Tercucurlah darah yang banyak di tempat itu. Tetapi bukannya menusuk Sal, anak itu malah menusuk saudara kandungnya sendiri. Dan Sal mengucapkan, maaf karena sudah tidak sengaja menggunakan kakaknya untuk perisai perlindungan tusukan pisau itu. Sal melempar anak itu dan berkata kepada mereka, masuklah ke tempat air di tempat itu. Kebetulan mata air di sana bisa menyembuhkan penyakit itu dan bersenang-senanglah. Dalam hidup ini, aku akan memberimu alasan yang tidak bisa kau tolak, yakni menjadikan kamu berdua menjadi pionku, ucap Sal. Anak yang terluka itu pun masuk ke dalam kolam di sana, dan keluarlah aura Black Magic, yang membuat Sal kebingungan. Mengapa Black Forbidden Magic yang jahat ini, yang sama dengan sihir darah, muncul di mata air yang dapat memulihkan luka dan penyakit? Mungkin ini adalah keanehan yang Griffin katakan. Saat itu, Sal berpikir keras dikarenakan dia tidak boleh masuk ke dalam air itu. Dan harus ada cara bagaimana dia dapat ke dasar air itu tanpa sedikit pun menyentuh air itu. Saat itu pula, terlihat dari kejauhan ada seorang wanita yang diseret dan dia berteriak minta tolong. Sal menyadari bahwa suara itu tidak asing didengar oleh telinganya. Wanita itu hendak dihukum karena dia menyajikan teh dengan salah. Saat wanita itu ingin dipukuli, Sal datang dan membunuh penjaga itu di tempat itu. Anak-anak di sana yang melihat itu langsung berlari ketakutan dan ingin melaporkan hal itu kepada para penjaga di sana. Sal menghampiri wanita itu dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Wanita itu bernama Andrea. Dia bertanya kepada Sal apakah Sal itu adalah seorang pangeran. Sal beranggapan wanita itu takut kepadanya dan dia meminta maaf apabila telah menakut-nakuti wanita itu. Andrea pun berkata dia tidak merasa ditakut-takuti. Andrea berterima kasih kepada Sal di tempat itu karena telah menyelamatkannya dari siksaan para penjaga di sana. Pada saat Andrea melihat tubuh Sal yang penuh dengan luka, Andrea menatap Sal dan berusaha menyembuhkan Sal dengan kekuatan magic yang dia miliki. Andrea adalah sahabat Sal di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki bakat magic yang melebihi orang seusianya. Saat dahulu, Sal dan Andrea pernah bertarung bersama dalam beberapa waktu dan beberapa hari. Nampaknya, di sini Sal mempunyai rasa cinta kepada Andrea di kehidupan sebelumnya. Andrea berterima kasih kepada Sal karena telah menyelamatkannya dari siksaan yang akan dilakukan oleh penjaga di sana.
Sal tidak menjawab saat itu. Dia hanya melamun sambil menatapi wajah Andrea yang menurutnya sangat lucu pada usia 5 tahun ini. Andrea bingung kenapa Sal diam dan dia menegur Sal. Lalu Sal tersadar dan mengucapkan bahwa seorang pria sudah seharusnya untuk melindungi wanita. Namun tetapi Sal bertanya kepada Andrea, apakah Andrea mempunyai cara agar Sal dapat masuk ke dalam kolam itu tanpa menyentuh airnya setetes pun? Andrea bingung dan dia merasa ada yang aneh meskipun ada magic aneh di musim semi yang dapat memulihkan cedera. Siapapun yang menggunakannya tidak akan pernah bisa menerima bentuk sihir lain dan hanya bisa mengandalkan air ini untuk memulihkan luka mereka, ucap Andrea. Saat mendengar itu, Sal menyadari bahwa hal ini adalah cara keluarga Chopper untuk mengendalikan para Shadow dengan memaksa mereka memohon bantuan kepada keluarga saat mereka menderita kesakitan. Namun saat itu, Andrea memberikan suatu sihir kepada Sal sebagai bentuk ucapan terima kasihnya kepada Sal. Andrea memberikan Sal sihir Dark Magic, di mana memungkinkan seseorang seperti bebek. Bebek bisa masuk ke dalam air tanpa membasahi bagian dalam bulunya. Sal bertanya, bukankah ini isolation magic? Andrea belum sempat menjawab dikarenakan pada saat itu dengan tiba-tiba datang sekelompok para penjaga yang ada di sana yang ingin menangkap Sal dan Andrea karena telah membunuh penjaga sebelumnya. Sal saat itu menarik Andrea dan membawanya lari masuk ke dalam air. Saat di dalam air, mereka bertemu dengan arus air, di mana di sanalah pintu masuk yang pernah dikatakan oleh Elang Griffin kepada Sal. Andrea sangat takut dan tidak berani masuk ke lingkaran itu, namun Sal tetap membawanya ke sana. Saat sudah masuk dan tiba di suatu tempat, Sal tak sadarkan diri. Andrea mencoba membangunkannya. Sal pun bangun dan melihat sekeliling mereka. Saat itu, Sal mengeluarkan kunci. Dia mengatakan kepada Andrea, ini adalah kunci game. Kunci yang dapat membuka tempat di mana menyembah Sword Spirit. Namun Sal kebingungan karena di sekeliling mereka tidak ada pintu apapun. Andrea bingung apa itu Sword Spirit, namun dia mencoba menggunakan kunci itu untuk membantu Sal. Andrea mencoba untuk menggunakan kemampuannya. Dia memanggil kunci itu dan meminta kunci untuk mendengarkannya. Saat itu, banyak tumbuhan yang mengerikan berkeluaran dan ingin memakan Andrea. Dengan sigap, Sal berloncat dan membawa Andrea ke tepi tempat itu. Seketika, datang tumbuhan besar yang mengerikan menghadap kepada mereka. Namun, bukannya ingin memangsa mereka, tumbuhan itu malah membukakan mulutnya yang berisi portal menuju tempat yang Sal cari. Namun di saat itu pula, Andrea tak sadarkan diri dikarenakan banyak tenaga yang dia gunakan dalam pemanggilan kunci tadi. Sal menggendongnya dan membawanya ke tempat aman dan menggunakan sihir invisibility magic sihir agar Andrea tidak mudah ditemukan jika ada bahaya. Sihir itu dilajarkan Andrea kepada Sal di kehidupan sebelumnya. Sal tidak ingin membawa Andrea ke dalam tempat itu karena dia tahu akan ada pertempuran yang buruk untuk mendapatkan warisan Sword Spirit. Sal melangkah masuk ke dalam portal itu. Walaupun dia sudah siap, namun ada sedikit keraguan saat dia masuk ke dalam tempat itu. Saat tiba di sana, dia melihat banyak sekali bangkai manusia yang ada di sana dan dia melihat ada seekor monster yang sedang memakan manusia di sana. Monster itu pun merasakan bahwa ada seseorang yang datang ke tempatnya. Dia melirik ke tempat Sal berdiri dan menatap Sal. Eden Spiring di permukaannya adalah sumber air panas yang berkhasiat untuk pengobatan. Namun pada kenyataannya ini adalah tempat sensual di mana keluarga Chopper menyimpan selar-selir mereka. Pada saat mereka saling bertatapan, Sal menyadari inilah takdir yang sebenarnya yang menantinya.
Sal menatapi banyaknya bangkai yang ada di sana dan menyadari bahwa mereka semua yang ada di sana adalah makanan bagi Sword Demon. Monster itu bernama Sword Demon. Monster itu mencium dan merasakan aroma talent es rank pada Sal. Sal panik dan bingung kenapa dia bisa mengetahui hal itu. Monster itu bertanya, apakah kau Alan, bocah yang dikatakan terlahir dengan rank S? Namun kau sama sekali tidak terlihat dimanjakan, ucap monster itu. Monster itu mencoba menebak kembali. Apakah Sal adalah anak haram yang mencoba mengambil warisan? Terjadi keheningan sejenak di tempat itu. Aku tidak memberikannya dengan mudah kecuali kau bisa melewatiku, ucap monster Sword Demon kepada Sal. Sal marah dan ingin segera bertarung dengan monster itu. Sepertinya kau mengharapkan keturunan Black Chopper, ucap monster itu. Terjadilah pertarungan di sana. Monster mengatakan Sal sangat gila karena berani melawannya. Terjadi perkelahian yang brutal di sana. Sal dengan mudah diserang oleh monster itu yang membuat Sal terjatuh dan tergeletak di sana. Sal menggunakan sihir Blessing Griffin yang didapatkannya dari elang Griffin, di mana luka-luka Sal perlahan sembuh pada saat itu. Sword Demon tidak menyangka bahwa elang Griffin telah mengakui akan kekuatan Sal dan berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Griffin. Seketika Sal bangun dengan tubuh yang mulai sembuh. Dan di tempat itu muncullah sebuah patung yang menangkap monster itu. Kau sudah mati terlalu lama dan tidak tahu bahwa kekaisaran telah meneliti dan mengembangkan teknik untuk menangani blok magic, ucap Sal. Saat itu, Sal ingin membelah tubuh monster itu dan mengambil hatinya agar dia dapat menerima warisan dengan paksa. Namun saat Sal berlari dan ingin membelah tubuh monster, dia dikejutkan oleh monster itu yang dapat membebaskan dirinya dari kuncian itu. Monster itu tertawa dan membuat Sal terdiam dan terkejut. Monster itu senang karena dia sudah lama tidak bermain dengan tikus, ucapnya. Sekarang waktunya untuk memakan tikus itu. Monster itu mengakui dengan kemampuan talent dan ability yang Sal miliki. Namun, itu belum cukup untuk mendapatkan warisan teknik pedang yang monster itu miliki. Muncullah para arwah-arwah pembantu Sword Demon di sana. Para arwah itu menyerang Sal, dan Sal mengeluarkan pedang Perseus untuk melawan para arwah-arwah itu. Namun saat Sal menggunakan pedang Perseus itu, tidak ada gunanya dan tidak terjadi hal apapun di sana. Sal bingung, dan dengan mudah monster itu menangkap Sal. Dia mencekik Sal dengan tujuan perlahan membunuh Sal. Monster itu berkata, rasa selir Sal sama seperti rasa selir yang dia makan terakhir kali. Kemungkinan itu adalah ibu Sal. Dan biarkan sekarang aku memakan anaknya, ucap monster itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana perjalanan Sal ke depannya dalam mengungkap kejahatan itu dan berjuang membalaskan dendamnya? Nantikan terus di channel admin. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mensupport admin. Nantikan video admin selanjutnya. Bye bye.